Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita lanjutkan pembelajarannya kembali. Pembelajaran apa yang sudah kita bahas sebelumnya yang masih berkaitan dengan materi ekosistem. Jadi untuk di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang komponen-komponen ekosistem. Kemudian kita sudah membahas tentang interaksi antar komponen ekosistem. Nah, untuk di pertemuan yang ketiga atau subbab yang ketiga ini kita akan membahas tentang yang namanya macam-macam ekosistem. Jadi silakan dipersiapkan untuk buku catatannya, silakan dipersiapkan untuk alat tulisnya. Jika nanti ada yang penting silakan, kalau misalnya perlu dicatat silakan dicatat kayak gitu. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama adalah macam-macam ekosistem. Jadi untuk secara garis besar, kalau ekosistem itu dibagi menjadi dua ya, yaitu ekosistem darat. Jadi ada yang namanya ekosistem darat, kemudian ekosistem perairan. Nah, nanti untuk ekosistem perairan nanti akan mencakup dua ini. Nah, kemudian ada di ekosistem perairan nanti ada ini, ada namanya ini ekosistem yang nanti juga akan dibahas tersendiri, estuari, pantai, dan buatan kayak gitu. Nah, adapun yang pertama kita bahas tentang ekosistem darat. Jadi kalau ekosistem darat itu ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya itu berupa daratan. Jadi secara garis besar ini lingkungan fisik berupa daratan. Nah, berdasarkan letak geografisnya, ekosistem darat ini dibagi menjadi beberapa bioma kayak gitu loh. Dibagi menjadi beberapa bioma. Nah, dari bioma-bioma tadi kita akan tahu bagaimana bedanya. Jadi bioma itu adalah ekosistem darat yang khas pada wilayah tertentu, dicirikan oleh jenis vegetasi yang dominan di wilayah tersebut. Jadi ini secara pengertian bioma seperti ini. Jadi nanti antar bioma itu tentu ada yang namanya perbedaan ciri khas masing-masing. Nanti akan Bapak jelaskan satu persatu, silahkan diperhatikan dengan baik. Nah, kita bahas untuk yang pertama, macam bioma dalam ekosistem darat itu apa saja gitu. Nanti ada setidaknya ada 6 ini yang akan kita bahas. Ini karena ya mencakup yang bioma-bioma yang cukup besar kayak gitu. Ada bioma gurut, nanti bioma padang rumput, bioma hutan tropis, bioma hutan gugur, kemudian bioma taiga atau konifer, kemudian ada kutub atau tundra. Nah, kita bahas yang pertama, bioma gurun. Secara geografis untuk bioma gurun itu akan kita temukan di sekitar Amerika Utara, kemudian Afrika Utara, Australia itu ada, kemudian di Asia bagian barat ya dekat dengan Saudi Arabia dan lain-lain lah, Asia Barat seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cirinya? Ciri khasnya dalam bioma gurun itu apa? Curah hujan sangat rendah ini. Curah hujan yang sangat rendah, hanya sekitar 25 cm per tahun. Ini yang menyebabkan nanti vegetasi yang ada di gurun itu cukup unik juga. Jadi kalau di gurun itu nanti kecepatan penguapan itu lebih cepat dari presipitasi. Presipitasi itu ya meresapnya air ke dalam tanah, itu lebih cepat menguap ke udara kayak gitu. Kemudian kelembaban udara sangat rendah sehingga sangat kering lah suhunya kayak itu. Suhu pada siang hari itu malam hari sangat tinggi. Jadi kalau siang itu dapat mencapai 45 derajat Celcius, pada malam hari itu akan turun sampai 0 derajat kayak gitu. Sehingga menyebabkan tanah di sana itu sangat tandus dan tidak mampu menyimpan air. Nah, ini yang menjadi pokok penting kita. Apa nanti bentuk tumbuhan yang ada di sana, kemudian hewan yang mampu hidup di sana itu seperti apa? Ini. Jadi untuk tumbuhannya nanti yang dapat hidup itu adalah yang dapat beradaptasi dengan daerah kering, yaitu tumbuhan xerophyt. Misalnya apa? Kaktus kayak gitu. Kaktus kan bisa hidup di gurun dengan cara airnya didapat dari menangkap embun-embun yang turun kayak gitu.
Nah, ini tumbuhan xerofit. Nah, nanti untuk hewannya sebagian besar nanti biasanya ada ciri khas di mana mampu menyimpan air. Misalnya apa? Unta kayak gitu. Itu kan mampu menyimpan air di tubuhnya kayak gitu. Nah, kemudian kalau hewan-hewan kecil itu ada kadal, misalnya ular, tikus, di mana nanti hanya aktif pada pagi hari. Nanti untuk siang hari itu biasanya dalam bahasanya itu delik lah kayak gitu, supaya tidak tersengat panas yang sangat tinggi kayak gitu. Nah, ini untuk yang pertama adalah bioma gurun. Kita lihat bedanya dengan yang namanya padang rumput. Ini berbeda, sedikit berbeda dengan bioma gurun kayak gitu. Karena apa? Jadi kalau padang rumput ini secara geografis ini membentang dari ini yang daerah-daerah yang beriklim sedang. Jadi dari yang tropis nanti yang beriklim sedang sampai beriklim sedang, seperti di mana? Nanti di Hongaria, Rusia Selatan, di Asia Tengah, Amerika Selatan, atau di Australia gitu. Di mana cirinya adalah nanti untuk curah hujan itu relatif rendah dan turun secara teratur kayak gitu. Turunnya hujan yang tidak teratur menyebabkan porositas dan drainase kurang baik, sehingga apa? Tumbuhan-tumbuhan itu sukar mengambil air kayak gitu. Nah, di mana nanti untuk tumbuhannya yang dapat beradaptasi di sana itu adalah tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan porositas dan drainase yang kurang baik. Contohnya apa? Ini rumput. Jadi kalau dalam bioma padang rumput, yang akan mendominasi untuk tumbuhannya itu ya rumput kayak gitu. Meskipun juga ada tumbuhan yang lain kayak gitu. Cuma yang memang yang paling mendominasi itu rumput. Nah, kemudian untuk faunanya ini cukup banyak. Kalau kita lihat kayak gitu di padang rumput kayak gitu, ya ini biasanya kalau di Amerika itu masih ada bison, kemudian ada kuda liar, gajah. Kalau jerapah kayak itu di Afrika itu kan, kalau kita sudah sering lihat film yang sekitar di Afrika kayak gitu kan, sering lihat jerapah di padang rumput, gajah kayak gitu. Kalau di Australia ya domba, kanguru kayak gitu. Nanti pun juga untuk hewan-hewan karnivoranya ada singa, serigala, anjing liar, dan cheetah kayak gitu. Nah, ini yang mencirikan dari bioma padang rumput. Sedikit berbeda dengan gurun. Kalau gurun itu tadi untuk hewan-hewannya pun atau tumbuhannya pun berbeda kayak gitu. Nah, ini untuk yang bioma padang rumput. Kita lanjutkan untuk yang bioma hutan tropis atau hutan hujan tropis biasanya orang-orang menyebutnya. Nah, ini banyak ada kayak gitu di sekitar ini. Amazon, sungai Amazon, kemudian Amerika Tengah, Asia Tenggara, Indonesia pun termasuk, dan Papua Nugini, kemudian Lembah Kongo di Afrika. Ini geografisnya Indonesia termasuk. Jadi ciri-cirinya apa? Nanti adalah curah hujannya itu tinggi dan biasanya merata sepanjang tahun antara 200 sampai 225 cm per tahun. Kemudian, nah, ciri selanjutnya adalah biasanya hutan hujan tropis ini untuk matahari itu bersinar sepanjang tahun kayak gitu, yang menyebabkan nanti bulan satu ke bulan yang lainnya perubahan suhu itu relatif kecil, karena memang ya biasanya dilewati garis khatulistiwa itu, sehingga menyebabkan matahari bisa bersinar sepanjang tahun. Nah, ini yang mungkin menjadi ciri atau menjadi ciri khas dari hutan hujan tropis. Jadi kalau di hutan hujan tropis atau bioma hutan tropis itu karena tumbuhan-tumbuhan itu cukup banyak dan bisa hidup dengan cukup subur. Nanti untuk yang mayoritas tumbuhan yang ada di sana adalah pohon-pohon utama yang mencapai 2-40 meter dan cabang-cabang daun yang lebat, sehingga apa? Membentuk suatu tudung atau kanopi kayak gitu. Jadi nanti di bawah kanopi atau tudung itu atau pohon itu akan terjadi namanya keadaan dimana akan gelap sepanjang hari, sehingga tidak ada perubahan suhu antara siang dan malam. Ini yang dinamakan tudung kanopi, yang disebabkan karena tumbuhan-tumbuhan yang menutupi matahari di bawahnya, sehingga yang di bawah pohon itu juga ekosistem atau mungkin
kondisinya berbeda kayak gitu. Nah ini, jadi nanti untuk tumbuhan yang khas di hutan hujan tropis itu adalah kita akan sering menjumpai yang namanya liana dan epifit kayak gitu. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang menempel di tumbuhan yang besar-besar kayak gitu, rotan dan lain-lain kita akan temukan. Nah kemudian apalagi untuk faunanya itu nanti karena di daerah Tudung itu yang cukup sinar matahari pada siang hari itu biasanya hewan-hewan yang artinya kalau di daerah hutan tropis ini masih ada sinar-sinar yang bisa masuk, itu nanti hewan-hewannya bersifat namanya diurnal, hewan yang aktif pada siang hari di daerah di bawah kanopi. Dan pada dasarnya nanti kalau misalnya diurnal ini adalah hewannya aktif di siang hari. Nah kalau nocturnal itu hewan yang aktif pada malam hari kayak gitu, misal burung hantu, babi hutan, dan kucing hutan, kemudian macan tutul kayak gitu. Jadi ada dua nanti untuk hewannya, ada yang diurnal dan nocturnal kayak gitu. Inilah yang namanya bioma hutan tropis. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya adalah bioma hutan gugur. Nah ini cukup unik. Jadi untuk ciri khas dari bioma hutan gugur itu adalah tumbuhan sewaktu musim dingin daunnya akan meranggas, makanya disebut hutan gugur. Meranggas itu gugur itu loh, rontok lah daunnya kayak gitu. Nah biasanya ini biar ada pada daerah beriklim sedang, kita jumpai di Amerika Serikat, Eropa Barat, Asia Timur, dan Chili, biasa Jepang, Korea kayak gitu, dimana nanti curah hujannya itu merata ya sepanjang tahun. Biasanya mempunyai 4 musim: musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi kayak gitu. Nah kemudian ciri selanjutnya adalah keanekaragaman jenis tumbuhan itu lebih rendah daripada bioma hutan tropis kayak gitu. Jadi pohon itu tidak terlalu rapat seperti di bioma hutan tropis. Kemudian hewannya apa yang ada kayak gitu. Hewan yang ada di sana itu adalah misalnya adalah rusa, beruang, rubah kayak gitu, burung pelato, rakun kayak gitu, cukup banyak di bioma hutan gugur kayak gitu. Nah ini yang mencirikan di bioma hutan gugur. Nah kemudian selanjutnya kita bedakan dari bioma taiga atau konifer. Bioma ini jadi kebanyakan berada pada daerah subtropika sampai dengan daerah kutub, seperti di daerah nanti di Skandinavia, Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada, di mana perbedaan antara suhu musim panas dan musim dingin itu cukup tinggi. Jadi ketika musim panas nanti suhunya tinggi, musim dingin nanti suhunya sangat rendah, sehingga pertumbuhan tanaman terjadi pada musim panas berlangsung 3-6 bulan. Nah ini yang paling penting yang perlu kita ketahui adalah di dalam bioma taiga nanti untuk yang menjadi khas tumbuhannya itu adalah pohon-pohon yang nanti berdaun jarum atau pohon konifer. Contoh adalah pohon pinus kayak gitu banyak. Kemudian karena memang yang bisa hidup di bioma taiga itu adalah pohon-pohon konifer, ya memang keanekaragaman tumbuhan di bioma taiga ini rendah. Vegetasinya itu nyaris seragam, di mana nanti didominasi oleh pohon-pohon konifer kayak gitu, sehingga disebut dengan apa, yang hampir seragam itu hutan homogen kayak gitu. Kemudian untuk faunanya nanti biasanya banyak terdapat beruang hitam, kemudian serigala, kemudian burung-burungnya nanti bermigrasi ke daerah tropis bila nanti musim dingin tiba kayak gitu. Nanti juga ada beberapa jenis seperti hewan misal tupai, kemudian mamalia kecil lainnya yang mampu berhibernasi di masa musim dingin kayak gitu. Ini ciri khas di bioma taiga atau konifer. Nah untuk yang terakhir ini adalah bioma tundra atau kutub. Bioma tundra atau kutub ini biasanya terletak memang di daerah kutub, lingkungan kutub utara, sehingga iklimnya
jadi iklim kutub kayak gitu. Istilah tundra ini berarti adalah daratan tanpa pohon ya. Jadi vegetasinya nanti didominasi oleh lumut dan lumut kerak kayak gitu. Vegetasi lainnya adalah rumput-rumputan dan sedikit tumbuhan berbunga berukuran kecil. Nah, nanti untuk tumbuhan itu mendapatkan sedikit energi radiasi matahari. Musim dingin sangat panjang, dapat berlangsung selama 9 bulan dan suasana cukup gelap kayak gitu. Nah, untuk musim panas nanti berlangsung selama 3 bulan. Nah, pada masa inilah vegetasi mengalami yang namanya pertumbuhan kayak gitu. Kemudian untuk fauna yang khas adalah dari bioma tundra adalah muskosem. Jadi untuk faunanya itu. Jadi biasanya ada bison yang berbulu tebal. Kemudian ada rusa kutub kayak gitu. Dan untuk pohon nanti untuk sedikit sekali dan tidak terlalu rapat kayak gitu. Nah, ini untuk yang bioma gurun atau bioma gurun atau bioma tundra atau kutub. Maaf, saya ulangi. Nah, itu beberapa berkaitan dengan ekosistem darat atau berkaitan dengan bioma pada ekosistem darat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang yang namanya ekosistem air tawar. Jadi untuk ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain nanti untuk variasi suhu itu tidak terlalu mencolok kayak gitu. Kemudian penetrasi cahaya atau masuknya cahaya ke dalam air itu kan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Kemudian macam tumbuhan terbanyak adalah jenis ganggang, sehingga tumbuhan lainnya tumbuhan biji, sedangkan tumbuhan lainnya adalah tumbuhan biji. Jadi hampir semua filum hewan terdapat dalam air tawar. Nah, dalam ekosistem air tawar nanti berdasarkan kebiasaan hidup organisme dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah yang namanya plankton. Nanti terdiri di atas fitoplankton dan zooplankton. Biasanya nanti melayang-melayang dan bergerak pasif mengikuti gerak aliran air. Kemudian ada yang namanya nekton atau hewan yang aktif berenang di dalam air. Misal ikan, ini nekton. Kemudian ada yang namanya neuston. Neuston itu apa? Organisme yang mengapung atau berenang di permukaan air atau bertempat pada permukaan air. Misalnya apa? Serangga air. Kalau biasanya kalian lihat kayak itu anggang-anggang atau mungkin ya serangga lah di atas air itu kan ada itu. Kemudian ada yang namanya periviton. Periviton itu merupakan tumbuhan atau hewan yang melekat atau bergantung pada tumbuhan atau benda yang lain. Misalnya keong kayak gitu, ini periviton. Nah, ini ada yang namanya bentos atau hewan dan tumbuhan yang hidup di dasar atau hidup pada endapan. Nah, ini bentos ini dapat berubah nanti biasanya melekat atau bergerak bebas, misalnya cacing atau remis kayak gitu. Remis ini biasanya bentuk kerang-kerangan kayak gitu. Nah, ini berdasarkan kebiasaan hidup ada 5 ini, ada yang namanya plankton, nekton, neuston, periviton dan bentos kayak gitu. Nah, ini beberapa ilustrasi bagaimana neuston itu di mana letaknya kayak gitu. Nah, kalau neuston ini biasanya berada di permukaan ini. Nah, kalau plankton biasanya melayang-layang di sekitar permukaan air sampai ya pokoknya di dalam air lah kayak gitu. Nanti ada fitoplankton dan zooplankton. Kemudian ada yang namanya ini nekton. Kalau nekton itu biasanya ikan kayak gitu yang bisa berenang di dalam air. Kemudian ini periviton yang menempel pada pada batu, pada permukaan air artinya yang menempel pada sisi-sisi sungai atau di air tawar kayak gitu. Kemudian ada yang namanya bentos, ini bentuk kerang-kerangan ini. Nah, itu beberapa ilustrasi dalam ekosistem air tawar. Nah, ada apa saja kayak gitu. Contohnya dalam ekosistem air tawar. Jadi yang pertama adalah ada yang namanya ekosistem air tawar itu adalah danau. Nah, untuk danau sendiri secara pengertian adalah suatu badan air yang mengenang dan luasnya mulai dari beberapa meter persegi hingga ratusan meter persegi kayak gitu. Jadi danau itu adalah genangan air biasanya kalau kita menyebutnya. Bisa nanti berapa meter saja atau
ya biasanya sampai ratusan meter pun bisa kayak gitu. Nah, berdasarkan zonasi danau itu dibagi menjadi yang namanya litoral, kemudian ada limnetik, ada profundal, dan ada bentik. Apa itu litoral? Jadi litoral itu merupakan bagian dari zona bental yang masih dapat ditembus oleh cahaya matahari kayak gitu. Jadi ini kalau kita lihat bagian-bagian daerah litoral itu di sini. Pokoknya masih tertembus oleh cahaya matahari kayak gitu. Yang nanti mencirikan juga yang namanya vegetasi yang ada di dalamnya kayak gitu. Jadi pada zona litoral ini biasanya produsen utamanya adalah tanaman yang berakar atau anggota spermatobita, dan juga tanaman yang tidak berakar, yaitu fitoplankton, ganggang, tumbuhan hijau yang mengapung kayak gitu. Nanti untuk konsumennya itu nanti biasanya berupa serangga air. Nah, ini di daerah litoral ini. Nah, kemudian di daerah limnetik. Kalau limnetik ini sedikit berbeda, di mana daerah air nanti bebas dan jauh dari tepi. Jadi ini biasanya berada di tengah kalau limnetik ini, dan masih bisa tertembus oleh cahaya matahari. Makanya di dalam daerah limnetik ini biasanya lebih banyak O2-nya daripada CO2. Nanti sehingga mempengaruhi tumbuhannya pun juga berbeda kayak gitu. Jadi nanti untuk tumbuhannya biasanya terapung di dalam kayak gitu. Nah, untuk faunanya sendiri nanti biasanya juga di daerah ini di limnetik ini biasanya ikan-ikan ini contohnya. Nah, kemudian ada yang namanya profundal. Apa itu profundal? Profundal adalah zona yang merupakan bagian dari zona bental di bagian perairan yang dalam dan tidak dapat ditembus lagi oleh cahaya matahari. Jadi ini. Jadi kalau tidak ini sebetulnya hampir mirip antara daerah bentik dan profundal ini. Cuma memang di daerah profundal lebih sedikit ke atas, di mana nanti mencirikan juga beberapa yang bisa hidup di dalamnya, atau entah hewannya atau apa kayak gitu. Nah, kalau yang terakhir ini adalah yang bentik, ini adalah daerah dasar danau, tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati yang di bawah sini ini. Daerah bentik ini. Nah, itu beberapa zonasi bagian dari danau. Kemudian berdasarkan produksi materi organiknya, danau itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya danau oligotrofik. Jadi danau oligotrofik itu merupakan sebutan untuk danau yang dalam atau makanan itu kurang kayak gitu, sehingga karena fitoplankton di dalam limnetik itu tidak produktif kayak gitu. Biasanya dicirikan dengan apa? Kalau danau oligotrofik itu biasanya cirinya adalah airnya itu jernih sekali dan sedikit dihuni oleh organisme, entah di dasar di airnya itu sedikit sekali untuk organismenya. Nah, kemudian di dasar air itu banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. Nah, kemudian ini yang kedua ada danau eutrofik, di mana eutrofik itu merupakan sebutan untuk danau yang dangkal, kaya akan kandungan makanan kayak gitu, sehingga nanti biasanya cirinya adalah sedikit keruh untuk airnya kayak gitu. Ini ada dua ini berdasarkan produksi materi organiknya. Ini ada oligotrofik dan eutrofik. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua adalah sungai. Jadi sungai itu kalau berdasarkan secara umum dibagi menjadi 3 bagian yang dan setiap bagian itu punya ciri khas masing-masing ya. Punya ciri-ciri masing-masing. Jadi ada yang namanya bagian hulu. Bagian hulu ini yang berada di tempat yang paling tinggi. Jadi kalau secara pengertian, sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke arah atau bawah atau satu arah kayak gitu. Nah, biasanya kalau di bagian hulu itu merupakan bagian awal dari sebuah sungai. Biasanya ini terletak di pegunungan atau daerah-daerah yang tinggi. Ciri-cirinya adalah sungai-sungai di bagian hulu memiliki aliran yang sangat deras. Sungai-sungainya lumayan dalam, yaitu karena memang letaknya yang di daerah pegunungan kayak gitu, sehingga kemiringan ya cukup curam kayak gitu daerah-daerah hulu sini. Nah, kemudian
Karena memang air itu berjalan cukup cepat untuk mengalir ke bawah, sehingga proses terjadi di sini adalah proses erosi, sehingga lembah sungai ini membentuk huruf V. Jadi biasanya kalau di daerah lembah dari bagian hulu atau bagian atas itu biasanya akan membentuk huruf V, karena memang ya aliran yang cukup deras kayak gitu. Nah, itu kemudian kalau di bagian tengah ini sedikit berbeda dengan di bagian hulu. Memang bagian tengah biasanya dikarenakan kondisi lokasi yang tidak curam lagi atau landai, hal ini mengakibatkan aliran air itu tidak begitu deras, maka proses erosi di sini tidak terlalu dominan. Jadi yang membentuk huruf V atau huruf U ini adalah proses erosi ya. Kalau deras berarti nanti akan membentuk lembahnya itu membentuk huruf V. Kalau di daerah tengah ini membentuk huruf U, karena memang sudah sedikit landai kayak gitu. Jadi memang maksudnya proses yang dominan yang terjadi pada bagian tengah ini adalah transportasi, maksudnya hasil dari erosi yang terjadi di bagian hulu tadi dibawa oleh air menuju ke daerah di bawahnya, yaitu di bagian hilir. Nah, nanti untuk di bagian hilir ini adalah bagian sungai yang terakhir, biasanya nanti juga berbentuk U juga, mengarah ke laut kayak gitu. Sungai ini nanti ini biasanya sudah berliku-liku. Daerah proses dominan adalah sedimentasi. Makanya kalau di daerah hilir itu banyak lumpur-lumpur kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan daerah hilir. Karena memang dari atas sudah mulai banyak erosi, dan kalau di bagian tengah ini sudah banyak, tapi juga masih membawa turun bahan-bahan yang tererosi tadi, sehingga membentuk di sini endapan-endapan yang cukup banyak. Nah, itu beberapa hal tentang sungai. Itu kemudian selanjutnya ada yang namanya ekosistem air laut. Ini cukup banyak, jadi memang cukup banyak yang perlu kita bahas untuk ekosistem air laut. Jadi untuk ciri-cirinya adalah memiliki kadar mineral yang tinggi, terutama di ion Cl, atau biasanya yang menyebabkan rasa asin di laut itu kan ion ini Cl. Namun kadar garam laut juga bervariasi, ada yang sangat tinggi, ada pula yang rendah kayak gitu. Jadi memang kalau di ekosistem air laut itu tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca ya, karena memang luas sekali ya itu. Kemudian kalau ekosistem laut dibagi menjadi beberapa zona. Ada yang namanya zona intertidal. Jadi intertidal itu biasanya sedikit di awal di laut itu, jadi di pinggir-pinggir laut itu biasanya zona intertidal. Kemudian ada zona neritik, ini sedikit menjorok atau mungkin di daerah pantai sampai dengan batas antara pantai dengan laut dalam. Kemudian ada yang namanya zona pelagik. Nah, kemudian untuk zona pelagik ini biasanya ada yang namanya zona fotik, bentik, dan apotik. Fotik itu apa? Tadi kita sudah tahu bentik. Bentik itu daerah dasar laut atau daerah dasar. Nah, kalau fotik itu daerah yang mampu tertembus oleh cahaya matahari. Nah, nanti kalau daerah afotik itu biasanya daerah yang tidak mampu tertembus oleh cahaya matahari kayak gitu. Ini beberapa zona-zona pada ekosistem laut kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya menurut kedalamannya, ekosistem air laut dibagi menjadi yang namanya litoral. Daerah litoral itu untuk kedalaman 0 meter lah kayak gitu, berarti berada pada sekitar batas antara daratan dan air. Kemudian ada zona neretik, biasanya 0 sampai 200 meter. Zona neretik. Kemudian ada zona batial, itu 0 sampai 180 meter. Barulah pada zona abisal, itu yang lebih dari 1800 meter. Dari masing-masing zona ini juga mempunyai ciri khas sendiri kayak gitu loh. Punya ciri khas sendiri. Tumbuhannya, hewannya punya masing-masing kayak itu, ciri khas masing-masing. Kemudian untuk menurut wilayah permukaan secara horizontal, kalau secara horizontal itu secara menurut ini dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu epipelagik. Epipelagik itu yang paling atas ini berada pada zona fotik kayak gitu. Kemudian ada mesopelagik. Mesopelagik itu antara
200 atau 1000 ini. Kemudian ada basiopelagik, ini masih di zona afotik juga. Kalau di afotik itu hanya epilagik ini. Nah, kemudian di daerah abisopelagik ini yang cukup dalam. Kemudian di daerah hadal pelagik atau biasanya kita menyebutnya adalah palung kayak gitu. Daerah palung cukup dalam kayak gitu. Nah, ini beberapa hal tentang ekosistem air laut kayak gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya apa? Ini ekosistem estuari atau ini sebetulnya masih berada pada ekosistem air, cuma memang sering dibahas tersendiri. Jadi ekosistem estuari itu adalah merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Jadi perbatasan langsung antara sungai dan laut. Biasanya terletak di sekitar muara lah kayak gitu. Kemudian estuari ini sering dipagari oleh lempengan lumpur yang cukup tinggi, intertidal yang luas dan rawa garam kayak gitu. Jadi untuk ekosistem estuari memiliki produktivitas yang tinggi dan kaya akan nutrisi, sehingga apa? Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari itu adalah ada yang namanya rumput rawa garam, kemudian ganggang fitoplankton, kemudian komunitas hewannya antara lain nanti cacing, kerang, kepiting kayak gitu di ekosistem estuari kayak gitu. Nah, kemudian ada yang namanya ekosistem pantai. Kalian juga sudah tahu bagaimana pantai itu kondisinya seperti apa. Jadi ekosistem pantai itu dikenal sebagai salah satu jenis ekosistem yang unik sebab mencakup 3 unsur, yaitu tanah, daratan, air, dan juga udara kayak gitu. Tanah di daratan, air di laut, dan juga udara, di mana ekosistem pantai itu sangat dipengaruhi oleh siklus harian arus pasang dan surutnya air laut. Dengan demikian, flora dan fauna yang bisa bertahan di daerah pantai adalah mereka yang bisa beradaptasi dengan cara melekat pada substrat keras agar tidak terhempas oleh ombak kayak gitu. Nah, inilah ciri khas dari ekosistem pantai. Kemudian selanjutnya adalah ekosistem buatan. Jadi secara sederhana, secara pengertian ekosistem buatan itu tak lain adalah suatu ekosistem yang terbentuk berkat rekayasa manusia atau buatan manusia dengan tujuan untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan hidup manusia kayak gitu. Dimana sekarang kita tahu kan penduduk itu kan semakin meningkat dan semakin hari semakin banyak. Nah, sehingga biasanya dibuat ekosistem baru yang dibuat oleh manusia. Contohnya apa kayak gitu? Ada misalnya ekosistem bendungan, ekosistem tanaman produksi, misal hutan jati, hutan pinus, kemudian ekosistem sawah irigasi, ekosistem perkebunan, tambak, ladang, seperti itu. Itulah ekosistem buatan. Nah, itu mungkin sedikit berkaitan dengan macam-macam ekosistem. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ada, nanti bisa langsung ke Japri Bapak atau bisa komen di kolom komentar entah di GCR, WhatsApp, ataupun di YouTube. Saya kira itu untuk penjelasan berkaitan dengan macam-macam ekosistem. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Silakan dipelajari untuk aliran energi antar penyusun komponen ekosistem. Saya kira cukup untuk hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.